Waduh, berbalik nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, aneh sampai muter-muter nih, kameranya muter-muter, kita ikutan muter. Nora ya, jangan Nora dong. Oke, teman-teman, tanya jawab. Oke, pertanyaan masuk dari Situbondo, Jawa Timur. Ini kebanyakan dari Jawa, alhamdulillah. Berarti penonton-penonton di sana cukup ramai. Ada dari Cirebon, Semarang, Demak, Surabaya. Pertanyaan dari Situbondo, Jawa Timur, Murtaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, bagaimana ya buat kasih pengertian orang tua saya? Ini kayaknya kalau orang Jawa, bagaimana ya? Gimana ya? Logat Jawa gimana ya? Bagaimana ya buat kasih pengertian orang tua saya? Karena di rumah masih suka nyimpen keris dan barang-barang klinik gitu. Masih suka nyimpen keris dan barang-barang klinik gitu loh. Saya tuh bingung mau marahin tapi takut durhaka ke orang tua sendiri. Tolong ya Ustadz. Oke. Ini pertanyaan bagus, pertanyaan yang mengingatkan saya akan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ingat nggak Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang bapaknya para nabi, ahlut tauhid, bapaknya para tauhid. Ya, bahkan kalau simak pertanyaan tentang Yahudi, orang-orang Yahudi menganggap Ibrahim itu bagi keturunan mereka. Nasrani juga, padahal Allah bantah di surah Ali Imran saat itu saya jelaskan, makana Ibrahim Yahudian wala Nasraniya. Jadi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Saya ingat bagaimana kisah Ibrahim alaihissalam yang Allah takdirkan punya seorang ayah pemahat patung berhala. Siapa nama ayahnya? Athar apa? Ingat gak nama ayahnya? Lupa namanya. Saya lupa nama ayahnya. Subhanallah. Padahal tadi saya udah ingat-ingat jawab. A few moments later. Oke. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Azar, ya. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam namanya Azar. Itu pembuat patung berhala. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memerangi berhala. Lantas bagaimana cara Nabi Ibrahim menyampaikan kepada ayahnya? Caranya lembut. Karena ini anak dengan orang tua. Tetap harus ingat batasan-batasan ini. Tetap harus sampaikan secara santun. Dakwah ini harus sampai kepada ayah kita, orang tua kita secara santun. Walaupun menyampaikan tentang perkara-perkara yang ini nggak boleh. Agar mereka tersentuh. Terus bagaimana caranya? Ingatkan. Misalkan percaya dengan benda-benda klinik. Sampaikan gini. Bapak Ibu, misalkan dalam obrolan dari hati ke hati. Selama ini kan kita sholat. Ya. Selama ini kita angkat tangan. Kita bilang gini sama Allah, kita angkat tangan bismillahi Allahu akbar. Misalkan kita Allahu akbar, kita ini angkat tangan. Pak, Bu, tahu nggak? Pada saat kita sedang angkat tangan, kita ini sedang berserah sama Allah. Kita ini sudah sampaikan sama Allah, ya Allah, gue udah serahin semua hidup gue deh buat Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidupku, ibadahku, matiku untukmu ya Allah. Kita ini udah angkat tangan, Allahu Akbar. Angkat tangan tuh angkat tangan yang kita berserah, benar-benar udah nyerahin semua pada Allah. Contoh ya, kayak misalkan ada seorang yang dia di jalan, kemudian ada seorang yang ingin merampoknya, dia angkat tangan. Dia udah angkat tangan. Iya, gue nyerah. Lu mau tangkap dah. Kalau bahasa kitanya gitu. Kita udah sampaikan sama Allah, ya Allah, Allahu Akbar. Kita udah sampaikan Allah ini maha besar. Ketika kita sudah angkat tangan di hadapan Allah, kemudian kita sedekap, ya, kita Allahu Akbar. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, Ar-Rahman. Engkau ini maha pengasih. Ar-Rahim, engkau ini maha penyayang. Sampaikan pada Allah, ya Allah, engkau ini maha pengasih ya Allah. Tahu nggak Bu, Pak,
Jadi bahasain gitu. Tahu nggak Bu, Pak? Bukti Allah itu maha pengasih kepada kita apa buktinya? Contohnya apa? Allah kasih kita nafas gratis. Iya benar. Allah berikan kita hidup. Kita nih duduk nih. Kita mau diri aja penuh resiko. Kalau bukan Allah maha pengasih, kita nggak bisa diri. Megang handphone, kalau bukan karena Allah maha pengasih, kita nggak bisa buka handphone ini. Pegang aja. Karena Allah maha pengasih. Allah berikan kepada semua hambanya. Allah berikan kepada semua makhluknya. Allah udah berikan banyak sama kita. Jadi jelaskan begitu. Allah udah berikan banyak kepada kita. Allah udah banyak berikan pertolongan kepada kita. Contoh lain misalkan. Allah itu maha pengasih, di mana buktinya? Buktinya Allah berikan, Allah ciptakan yang kita belum pernah pesan sama Allah. Mohon maaf, di sini ada nggak teman-teman yang mungkin pernah pesan sama Allah, ya Allah sebelum engkau ciptakan saya mau mata saya 2 dong. Hidung saya 1 dengan 2 lubangnya, mulut dengan banyak giginya, telinga dengan 2 lubangnya. Pernah pesan nggak sama Allah gitu? Kita katakan nggak pernah pesan, tapi Allah kasih. Rambut kita hitam, panjang, hidung kita dengan ada 2 lubangnya, tangan dengan lengkap 10 jarinya, kaki dengan lengkap 10 jarinya. Allah kasih itu. Artinya Pak, Bu, sampaikan dengan lembut. Artinya kalau kita udah dapat banyak dari Allah, pemberian dari Allah begitu banyak, terus balasan kita untuk Allah tuh apa? Contoh gini. Ibu bapak, ibu saya nggak mau bapak sayang. Ibu sama bapak cinta nggak? Cinta. Ibu misalkan minta sama bapak gini, Pak aku mau cincin dong, cincin emas. Bapak akan turuti itu. Nih cincin emas buat kamu. Ya kan? Cincin emas buat kamu. Ketika bapak udah berikan cincin emas buat ibu, karena bapak sayang sama ibu, kemudian bapak punya simpanan lain. Perasaan ibu gimana? Marah. Sama halnya Allah, Bu. Gitu. Jadi jelasin gitu, sama halnya Allah. Jadi berlaku syirik kepada Allah itu sedang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha pencemburu kepada hambanya yang berlaku dosa. Allah itu maha pencemburu kepada hambanya yang berlaku maksiat. Allah itu maha pencemburu kepada hambanya yang berlaku syirik kepada Allah. Allah itu maha pencemburu. Pak, Bu, dengan ibu menyimpan benda ini, ibu tahu nggak? Yang sebenarnya maha melindungi kita siapa selama ini? Yang maha menjaga kita siapa? Allah. Lantas benda ini untuk apa? Kalau ibu meyakini bapak atau ibu meyakini benda ini ada penjagaannya, lantas Allah ngapain kalau bukan jagain kita? Jadi berikan penjelasan lembut. Masukkan logika berpikirnya supaya mereka paham. Paling tidak itu saran dari saya. Insya Allah buat murtaji di Situbondo faham dengan jawaban saya. Insya Allah ya. Semoga Allah berikan hidayah kepada orang tuanya. Semoga kita semua yang masih pernah mengalami kesyirikan diberikan kesempatan sama Allah untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa yang mau nanya silakan tanya. Wafaqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.